Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Radian. Saya Muhammad Farhan Abdijal. Di sini kita akan melakukan suatu podcast seperti podcast ya, untuk tugas manajemen mutu total. Untuk tugas dari Ibu Anissa ini untuk tugas UAS ya, tugas UAS. Dan kita di sini akan menjelaskan atau akan kita cari tahu tentang manajemen kualitas dari pabrik Apple. Sebelumnya kita udah ada bersama teman-teman kita di sini akan menjelaskan dan apa saja yang ada di pabrik Apple untuk menjaga kualitasnya, karena kan produk Apple sekarang mungkin lagi naik dan tinggi gitu. Sebelumnya kita udah mendapatkan sedikit materi, akan dijelaskan oleh Farhan. Boleh? Jadi perusahaan Apple itu menempatkan kualitas sebagai prioritas utama dalam setiap aspek operasionalnya. Perusahaan ini menerapkan prinsip-prinsip manajemen kualitas yang ketat untuk memastikan bahwa setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar tertinggi. Pendekatan ini mencakup pengendalian kualitas yang ketat selama proses produksi, inovasi berkelanjutan, dan respon produktif terhadap umpan balik pelanggan. Dengan fokus yang kuat pada kualitas, Apple berhasil mempertahankan reputasinya sebagai pemimpin industri teknologi dan memastikan kepuasan serta loyalitas pelanggan yang tinggi. Terkait dengan pengendalian mutu, penting bagi perusahaan untuk menilai dan mengevaluasi apakah pemasok mampu menyediakan komponen berkualitas tinggi sesuai dengan persyaratan khusus yang dibutuhkan Apple. Jadi itu penjelasan dari Farhan untuk dari pabrik Apple. Dan sekarang kita akan mengundang teman-teman kita yang sudah menggali dari pabrik Apple di mana itu manajemen kualitasnya. Boleh teman-teman, kita masuk aja langsung. Baik, sebelum kita mulai, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu dari Bonata ya. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Bonata Lumisni. Halo, perkenalkan saya Dia sama Padilla. Perkenalkan, nama saya Amiratul Musnadia. Berarti ini teman-teman kita yang sudah menggali mungkin ya, dengan mencari tahu apa itu pabrik Apple dan isi-isinya, kenapa kualitasnya bisa sampai bagus dan mungkin sekarang lagi naik-naiknya gitu ya, apalagi di pasar Indonesia. Boleh dijelaskan terlebih dahulu mungkin dari dimensi ya? Ya, dari dimensi. Boleh dijelaskan oleh siapa? Baik. Nah, jadi kalau dari segi dimensi ya, Apple ini tuh ada menerapkan 8 dimensi gitu. Yang pertama itu ada performance, kemudian ada keandalan, kemudian ada daya tahan, terus ada fitur, ada estetika, dan yang terakhir adalah dimensi mereka yang paling bagus, yaitu kemampuan dalam pelayanan gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk performance-nya mereka itu, produk ini tuh dirancang untuk memberikan pengalaman bagi para pengguna mereka yang cepat, responsif, dan efisien. Kemudian kalau dari segi keandalannya sendiri itu, mereka memastikan bahwa setiap produk yang mereka keluarkan dapat bekerja dengan baik dalam jangka waktu yang panjang dengan melalui pengujian yang ketat. Nah, kalau dari segi daya tahan juga, mereka menggunakan material yang premium yang dapat digunakan untuk memastikan perangkat tetap awet dan tahan terhadap penggunaan sehari-hari. Kemudian kalau dari segi fitur juga, Apple terus berinovasi dengan menambahkan teknologi baru untuk meningkatkan fungsi dan daya tahan dan daya saing terhadap produknya. Dan mungkin yang terakhir untuk dari segi kemampuan pelayanan, Apple menyediakan pelayanan pelanggan yang dapat didukung dengan penjualan yang baik, termasuk garansi dan perbaikan yang resmi. Mungkin mau nambahin sedikit ya. Jadi Apple tuh kan terkenal sama desainnya yang simple, terus unik. Jadi estetika
itu didesain seminimalis mungkin dan seelegan mungkin, jadi menjadi ciri khas produk Apple tersendiri. Nah, kayak memberikan pesannya itu kayak premium sama eksklusif gitu. Jadi berbeda dari para pesaingnya ya. Ya, Yang kita dapat juga dari materinya itu di iPhone 12 itu udah dilindungi oleh seramik ya. iya betul. Berarti beda bahan dengan yang sebelum-sebelumnya. Ya, karena kan Apple juga berinovasi. Ya, gitu. Nah, itu kan si Apple itu menjaga kualitasnya gitu. Untuk menjaga kualitasnya itu biayanya gimana sih perusahaan Apple itu tuh? Nah, jadi di sini tuh Apple ada punya biaya kualitas cost sama loss. Jadi costnya itu ada 4. Yang pertama itu adalah pencegahan, biaya pencegahan. Jadi biaya pencegahan ini adalah investasi dalam desain dan rantai pasok yang efisien. Yang kedua ada biaya penilaian. Jadi inspeksi ketat terhadap iPhone 5 dengan toleransi 0,02 mm. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal. Jadi produksi iPhone 5 itu sempat tertunda akibat sasisnya yang mudah tergores. Terus yang keempat ada biaya kegagalan eksternal. Jadi masalah kualitas iPhone 5 ini menurunkan nilai saham Apple. Yang kedua itu ada kerugian atau lossnya tadi. Yang pertama ada pengembangan produk. Jadi 8 juta iPhone dikembalikan ke Foxconn. Yang kedua penurunan penjualan. Jadi harga tinggi dan biaya kurang, inovasi mengurangi pangsa pasar. Yang ketiga itu ada keterlambatan AI. Jadi Apple ini tertinggal dalam implementasi AI. Berarti selama yang tadi itu yang di Diapos itu selama produksi iPhone 5 berarti ada masalah sasis yang mudah tergores. Berarti ketika kita uji tes mungkin ya, uji tes dan mungkin udah tersebar juga. Berarti ada penyetopan pembuatan dulu itu. Iya, betul. Jadi supaya iPhone 5 ini perfect gitu, nggak ada kesalahan dalam produksinya. Jadi itu sangat menjaga kualitas juga ya. Si perusahaan Apple itu tuh punya teori kualitasnya tersendiri gak gitu? Jadi Apple ini juga ada 3 teori kualitas. Yang pertama itu Six Sigma. Jadi Apple ini menerapkan kontrol kualitas ketat dan integrasi vertikal. Yang kedua itu ada PDCA, perencanaan, produksi, pengujian, dan perbaikan sebelum rilis. Yang ketiga itu ada Kaizen. Ini tuh adalah inovasi berkelanjutan dan umpan balik pelanggan. Berarti udah ini ya, di teori kualitas itu cuma ada 3 tapi itu semuanya sudah terpenuhi. Betul. Sudah sangat terpenuhi. Oke, berarti memakai konsep TKM ya namanya. Betul. Nah, kalau TKM itu seperti apa tuh di dalam pabrik Apple? Ada berapa macam? Ini. Jadi untuk saat ini tuh Apple udah mendapatkan sertifikat ISO ya. Untuk saat ini yang ditetapkan itu mungkin ada dua sertifikat ISO. Yang pertama itu ISO atau IEC 27001, di mana itu tuh ISO yang menetapkan standar keamanan informasi Apple. Terkenal kan di mana keamanan Apple itu sangat terjaga gitu. Terus ada ISO atau IEC 27018, di mana itu tuh kayak untuk perlindungan data pribadi di layanan cloud gitu. Terus mungkin ada tambahan kayak layanan yang di sertifikasi itu seperti iCloud, Siri, FaceTime, iMessage dan lain-lain. Berarti itu salah satu layanan Apple yang ada dari ISO-nya gitu ya. Mungkin dari kenapa mungkin bisa mendapatkan sertifikat ISO-nya mungkin ya. Berarti iCloud
Cloud dan lain-lain itu termasuknya di layanan Apple. Iya, Karena betul. dari standar ISO ya. Iya. Nah, mungkin dari kepemimpinan kualitas, mungkin ada visi misi kah dari pabrik Apple tersendiri? Kalau dari visi misinya pabrik Apple sendiri itu pasti ada dong, Iya. kan? Dari mana? Tentunya kayak si visi sama misi itu tuh dikembangkan, bukan dikembangkan sih, kayak ada salah satu bahkan dua sosok kepemimpinan yang merubah Apple itu sampai sekarang tuh gimana gitu kan. Kalian tahu kan sekarang Apple lagi high-nya gitu kan. Nah di balik itu tuh ada dua sosok, apa ya istilahnya, kayak Menjadi itulah pengembang dari si perusahaan Apple ini gitu. jadi mungkin ada ya visi-misinya juga. Gimana? Kalau visinya itu ya, yaitu mereka tuh menciptakan produk yang inovatif gitu, dan tentunya pastinya berkualitas tinggi dong, yang pastinya berbeda daripada kompetitor lainnya. Kemudian kalau misalnya misinya itu Membawa kemajuan terbaik dalam komputer pribadi, terus perangkat elektronik terbaik dan layanan software dengan fokus pada inovasi dan desain yang elegan. Nah, itu untuk kepemimpinan ada dua orang ya. kalau kepemimpinan itu ada dua orang ya. Jadi yang pertama itu ada si Steve Jobs, dimana dia tuh fokusnya itu kepada inovasinya, kemudian kepada desain, dan dia juga bisa tentang gimana pengalaman para pengguna iPhone ini sendiri gitu. Sedangkan untuk si Tim Cook ini, dia tuh fokusnya itu kepada efisiensi rantai pasokan dan operasionalnya sih untuk dari segi perusahaan. Lalu penerapan prinsip TMIC untuk menjaga kualitas di perusahaan Apple itu gimana? Oke, mungkin kalau misalkan penerapan DMIC dimulai dari define dulu mungkin ya. Jadi Apple itu secara jelas mendefinisikan bahwa tujuan setiap proyek pengembangan produknya itu dengan fokus pada inovasi dan kepuasan pelanggannya. Nah, kayak misalnya dalam pengembangan iPhone, Apple juga kayak menetapkan tujuan untuk menciptakan perangkat yang intuitif, kayak berkinerja tinggi dan memiliki desain estetis yang unggul, gitu kalau dari define. Nah, untuk measure-nya mungkin Apple ini mengumpulkan data kayak terkait kinerja produk dan proses produksinya. Jadi pengukuran ini itu mencakup kayak berbagai aspek juga kan, seperti keandalan perangkat kerasnya, efisiensi perangkat lunak, sama feedback dari pelanggannya. Nah, terus untuk dari analis, mungkin data yang dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Nah, jadi sehingga kayak contohnya tuh jika ditemukan perangkat atau peningkatan jumlah keluhan dari si pelanggan ini terkait daya tahannya, daya tahan baterai, tim teknis dari Apple-nya itu akan menganalisis penyebabnya nih, baik dari sisi perangkat kerjanya, dari perangkat kerasnya maupun perangkat lunaknya gitu. Untuk improve mungkin berdasarkan analisis tersebut juga Apple itu mengimplementasikan solusi untuk meningkatkan kualitasnya atau efisiensi dari prosesnya gitu. Tentunya tuh seperti kayak setelah mengidentifikasi masalah pada antena iPhone 4 waktu itu kan, terus Apple juga menawarkan solusi berupa casing gratis untuk meningkatkan dari penerimaan sinyal tersebut kan. Mungkin dari segi kontrol untuk yang terakhir itu, jadi setelah perbaikan yang diterapkan, Apple juga tentunya memantau nih bagaimana hasilnya untuk memastikan bahwa perbaikan tersebut itu efektif dan masalah tidak akan terulang lagi gitu kan. Nah, kayak proses kontrol ini juga memastikan bahwa standar kualitasnya itu akan tetap terjaga dan setiap produk yang diluncurkan itu memenuhi ekspektasi dari pelanggan kan. Tentunya iPhone setiap rilis pengguna user iPhone tuh pasti kayak, wah ini ekspektasi
kurang gaji pasti tinggi nih kayak gitu. Mungkin udah lumayan banyak ya materi yang kita dapat yang kita nggak tahu, yang sehari-harinya kita memakai, entah dari iPhone, entah dari MacBook, atau mungkin iWatch juga ya, dari yang lain-lain juga, dari produk Apple itu yang sehari-harinya kita pakai. Nah ini salah satunya, kita mengetahui kenapa mereka terus meningkatkan produknya, kenapa bisa jadi lebih canggih dan lebih bagus lah gitu ya, yang makin kita suka juga gitu. Cuman ya mungkin kenapa harganya juga jadi makin mahal juga, mungkin karena dari segi kualitasnya terus ditingkatkan gitu. Dan yang paling kita tahu, Steve Jobs itu adalah salah satu pendiri Apple. Nah jadi kenapa gitu kalau kita memakai tapi kita nggak tahu gitu ya, karena kan jadi kita tahu gitu. Oke, baik teman-teman, cukup dari kita berdua sudah. Bentar. Saya mau nanya nih, kalau kamu kan dari segi yang pemakai iPhone nih, nah menurut kamu Ya mungkin kita perlu tahu ya dari user iPhone-nya langsung gimana nih gitu. Kalau ada nggak dari kelebihan atau kekurangannya yang harus diperbaiki gitu, ada nggak? paling dari masyarakat Indonesia mungkin ya, karena harga sih mungkin dari kenal dari harga, tapi kita tuh kan ada barang, ada harga, ada kualitas gitu. Iya. Mungkin dari kualitas udah cukup baik, dan mungkin kendala dari saya selama memakai iPhone itu paling di baterai doang sih. Cuman kalau performa dan itu mungkin ngaruhnya dari situ ya, ada mungkin, dan kelemahannya juga dari baterai doang gitu. Oke, cukup ya guys ya. Atas penjelasan dari teman-teman kita, sebelumnya terima kasih juga gitu udah menyempatkan waktu dan sudah menggali materi-materinya gitu. Kita berdua dari sini mengucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Dan makasih juga untuk Bu Anissa yang sudah memberikan tugas kepada kami, dan kami juga menjadi lebih tahu gitu, lebih banyak hal tahu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.